operasi pasar kata saksi pertama tadi adalah perintah presiden, sehingga impor itu pun adalah bagian dari perintah Presiden Jokowi. Apakah Anda setuju? Dalam sidang pemeriksaan tersangka kasus korupsi impor gula dengan terdakwa Tony Wijaya selaku Direktur Utama PT Angels Product, Hotman Paris Hutapea selaku pengacara menyinggung kenapa Joko Widodo tidak menjadi tersangka. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Hotman menyoroti peran Jokowi sebagai pengambil kebijakan. Kalau memang itu salah, memang terdakwa harusnya Jokowi juga terdakwa, begitu? Nggak usah jawab. Sidang berlangsung alot karena jaksa tidak menanggapi pertanyaan Hotman. Hotman juga mencecar saksi soal alasan impor gula atas perintah Jokowi. Dugaan kasus korupsi impor gula mentah sebelumnya menjerat Menteri Perdagangan 2015-2016 Thomas Lembong. Saat sidang berlangsung, Tom Lembong mengaku menjalankan perintah Jokowi sebagai presiden. Jokowi membenarkan pengakuan Tom. Menurutnya, seluruh kebijakan negara memang berasal dari dirinya. Ya, seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi teknisnya itu ada di kementerian, dari level teknis itu ada di kementerian. Sama kayak kasus nikel itu berarti? Ya, semua yang namanya dalam konteks negara, kebijakan itu pasti presiden. Ke utara, diarahkan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Tom Lembong akhirnya divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. Ia ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Belakangan, Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat percikan api Lasda menyebabkan ledakan sebuah bengkel mobil hangus terbakar di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, puntung rokok menjadi penyebab kebakaran yang melalap warung penjual BBM eceran. Banget itu asapnya. Api cepat melalap bengkel mobil yang terbakar di kawasan Jalan Jakarta, Kota Bandung, Jawa Barat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seisi bengkel beserta mobil yang dalam perbaikan. DDJ melaporkan terjadi kebakaran di jalan. Sejumlah pegawai berusaha mengevakuasi mobil, namun akibat cepatnya api membesar membuat mereka berhamburan menyelamatkan diri. Sebelumnya warga mendengar suara ledakan yang diduga dari sebuah mobil yang terparkir di dalam bengkel. Akibatnya api merambat ke bahan bakar dan kebakaran terjadi. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 unit mobil damkar ke lokasi. Diperkirakan lebih dari 6 mobil yang tengah diperbaiki hangus dilalap si jago merah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yovita Mailana, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah sekaligus warung penjual BBM eceran di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga dan pemilik rumah panik. Mereka berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api diduga berasal dari puntung rokok yang menyambar tumpukan drum berisi Pertalite. Minimnya sumber air menjadi kendala pemadaman. Akibat kebakaran ini, rumah dan mobil milik korban hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, supir mobil dinas Kapolres Mandailing, Natal terekam amatir sibuk mengganti plat dinas dibandingkan dengan menolong korban yang ia tabrak hingga viral. Bahkan akibat kecelakaan itu, korban akhirnya tewas. Seorang anggota polisi Bribda AK terekam saat sibuk mengganti plat nopol mobil dinas milik Kapolres Mandailing, Natal usai terlibat kecelakaan dengan pelajar pemotor. Ironisnya, ia nampak tak memperdulikan korban yang sudah tergeletak tak berdaya. Video rekaman ini pun viral dan mengundang kecaman warganet. Pihak Polres Mandailing, Natal berkilah jika video yang beredar hanya potongan dari kejadian sebenarnya. Menurut polisi, usai kecelakaan Bribda AK langsung menghubungi rumah sakit untuk dikirimkan ambulans. Saat menanti ambulans tiba, ia mengganti plat dinas menjadi plat sipil.
Meski begitu, sanksi tegas tetap diberikan pada Bribda AK yang kini diperiksa di Propam Polres Mandailing Natal. Sementara pihak keluarga korban telah mengikhlaskan kepergian anak mereka, Fatia Anis Kurlilah, 16 tahun, yang merupakan pelajar SMA Negeri 2. Keluarga korban tak membuat laporan polisi dan menempuh jalur damai. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dihebohkan kabar lepasnya seekor macan tutul dari kebun binatang di Lembang, Jawa Barat. Pengelola langsung menutup sementara operasional kebun binatang dan polisi turun langsung memburu macan. Cihideng. Kabar lepasnya seekor macan tutul dari Lembang Park Zoo menggemparkan warga desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Informasi ini beredar luas di media sosial dan menyebabkan kekhawatiran warga. Sebagai tindak lanjut, pengelola kebun binatang langsung mengosongkan dan menutup sementara operasional kebun binatang sejak Kamis pagi. Pengunjung pun terpaksa kembali pulang. Polisi dengan unit K9 ke lokasi memastikan kabar tersebut serta menyisir wilayah agar tidak membahayakan warga sekitar. Kini, polisi masih melakukan penelusuran dan memastikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Petugas turut bekerja sama dengan instansi terkait jika terbukti benar ada hewan liar yang lepas. Keluar balik lagi kenapa ini? Ditutup. Tutup. Ya. Nggak ditanya apa kenapa? Tutup sampai besok buka. Oh, besok buka katanya. Buka, ya. Ada rasa kecewa nggak Mas ini Pak? Ya kecewa. Ada jauh-jauh ke sini. Dari mana Pak? Dari Cianjur. Ya. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait lepasnya macan tutul dari pengelola kebun binatang. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan selektif dalam menerima informasi di media sosial. Di Bandung, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, menolak ditertibkan puluhan PKL menghadang Satpol PP Kota Bogor yang akan melakukan penertiban di kawasan Pasar Bogor, Jawa Barat. PKL menyatakan meminta pembongkaran ditunda hingga Lebaran nanti. Pertahankan lapak. Puluhan PKL menghadang petugas Satpol PP yang akan melakukan penertiban di kawasan Pasar Bogor, Jawa Barat. Sekuat tenaga para pedagang mempertahankan lapak miliknya agar tidak dibongkar. Tanya itu aksi protes hingga adu mulut juga sempat terjadi. Guna menghindari kericuhan, petugas memilih menunda proses pembongkaran lapak dan meninggalkan lokasi. Itulah kita minta di tangguhan sampai Lebaran. Menolak, bukan menolak saat ini kita tidak mengikuti prosedur aturan pemerintah. Kita udah mengikuti aturan pemerintah tanggal 28 nggak boleh berjualan. Kita tidak ada yang berjualan di sini. Betul nggak? Sementara Pemkot Bogor tetap meminta semua PKL mematuhi aturan agar tidak berjualan di tempat yang semestinya. Rencananya lokasi ini akan dibangun pasar modern dan semua PKL direlokasi ke Pasar Jambu 2 dan Pasar Gembrong Sukasari. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.